Baik Ustaz, mungkin bisa dilepas dulu maskernya agar lebih nyaman ketika mengobrol Ustaz. Baik, baik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di Copot Communication Podcast. Kali ini kita akan berbicara tentang kenapa sih kita harus masuk prodi ilmu komunikasi. Dan sekarang sedang bersama kita yaitu Ustadz Yoka Pradana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Esa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Akpam sudah upload? Alhamdulillah sudah baru setengah Ustadz. Baik, baik. Iya. Oke, semoga segera upload ya. Iya, insya Allah Ustadz. Semoga kita semua bisa baik-baik aja Sobat Copot. Walaupun sekarang kita masih berada di pandemi COVID ini Ustadz. Mhm. Ya, ya, mudah-mudahan semua sehat, terus, mentalnya juga sehat, Iya jiwanya betul. sehat. Yang paling Amin. penting itu semuanya sehat gitu ya. Iya Ustadz. Kali ini kita membuat podcast Ustadz karena berawal dari keresahan orang-orang yang ketika baru lulus dari sekolah atau pesantren Ustadz. Biasanya banyak yang bingung Ustadz untuk melanjutkan kuliah kemana dan melanjutkan ke program studi apa Ustadz. Itu berawal dari keresahan seperti itu Ustadz. Oke, Nah, termasuk mungkin ini pengalaman pribadi Esa juga yang dulunya resah gitu ya? iya Ustadz, Kalau sudah masuk komunikasi resah juga nggak ya? sudah terjawab Oh, kurang sudah lebih Ustadz, terjawab ya? iya. Atau tambah resah dan gelisah? Insya Allah tidak Ustadz. Oke, baik. Ya. Di sini kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan Ustadz, Mhm. semoga dari podcast yang kita buat ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para sobat copot yang masih kebingungan Ustadz, nanti mau masuk prodi mana ketika setelah lulus sekolah. Baik, baik. Oke Ustadz, kalau dilihat dari orang-orang yang baru lulus sekolah Ustadz, eee, kira-kira untuk masuk prodi ilmu komunikasi itu orang yang passion-nya seperti apa Ustadz? Kalau dilihat passion-nya, semua, orang dengan passion apapun sebenarnya bisa masuk komunikasi gitu. Soalnya, ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang multidisiplin. Ini kalau ditanya ilmu komunikasi itu, passion-nya orang yang seperti apa, semua orang bisa. Tapi Iya, yang paling penting itu adalah mereka yang memiliki jiwa yang kreatif gitu loh. mmm, Karena komunikasi itu pada dasarnya adalah mengkomunikasikan pesan gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan iklan, terus bagaimana kita, mengkomunikasikan cerita dalam bentuk gambar, maka adalah poster. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan cerita dalam bentuk gambar tadi ada foto namanya. iya, Nah, jadi ya butuh orang-orang yang kreatif yang kira-kira nanti akan mengkomunikasikan pesan itu kepada khalayak ramai begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, orang-orang yang mau belajar tentang hal-hal baru gitu. Soalnya ilmu komunikasi itu selalu mengalami kebaruan. Sebagai contoh misal, dalam kurun beberapa waktu terakhir itu media komunikasi itu selalu berubah-berubah. Dulu ada koran, berganti TV, berganti sebelum TV ada radio, kemudian ada TV, setelah itu ada medsos dan, kebaruan-kebaruan itu harus dipelajari terus-menerus begitu. iya. Saya juga setelah memasuki program studi ilmu komunikasi ini Ustadz, Mhm. banyak hal-hal baru yang saya awalnya memang berpikir, apa sih kita masuk prodi ilmu komunikasi itu paling kita cuma bisa ya berbicara sama orang, tanpa kita belajar pun kita sudah bisa Ustadz, karena kita sudah belajar dari kecil. Tapi setelah saya masuk prodi ilmu komunikasi, oh ternyata ruang lingkupnya nggak hanya itu aja Ustadz. Nggak hanya tentang Iya. berbicara ya, Iya, tapi, bagaimana menyampaikan pesan. Jadi, mhm, kalau hanya berbicara aja semua orang bisa gitu loh. Semua ketika lahir orang orang sudah berbicara meskipun, berbicara dalam bentuk bahasa bayi gitu. Jadi memang, komunikasi itu adalah ilmu yang sangat luas dan, masuk ke prodi ilmu komunikasi tentu banyak hal-hal baru yang akan antum pelajari gitu di komunikasi gitu ya. mungkin Ustadz, banyak dari sobat-sobat copot ini yang bertanya Ustadz, mungkin banyak dari sobat copot juga yang memang lulusannya itu bukan dari lulusan sosial Ustadz, dari lulusan yang IPA atau yang lainnya Ustadz. Banyak pertanyaan, bisa nggak sih Ustadz sebenarnya orang yang awalnya nggak punya dasar sama sekali tentang sosial, khususnya dalam komunikasi itu masuk dalam prodi ilmu komunikasi Ustadz? Oh, bisa banget. Soalnya komunikasi itu tidak mempelajari sesuatu yang spesifik. Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa, ya kita belajar apa yang dilakukan di sekitar kita.
kita ngobrol, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, terus, bagaimana cara berkomunikasi di sosial media, terus kalau dikaitkan lagi ke dunia kerja nanti bagaimana membuat konten yang kreatif, bagaimana pesan itu sampai, yang begitu-begitu. Sehingga tidak punya basic, ilmu komunikasi pun saya kira boleh-boleh saja dan bisa banget untuk masuk ke komunikasi. Kenapa? Karena kita mempelajari hal-hal yang ada di sekeliling kita, kemudian kita diskusikan ke dalam ruang kelas begitu kan, sehingga itu tidak tidak sulit begitu. Sehingga, tidak melulu orang yang dengan background sosial, bisa jadi orang dengan background sosial pun tidak Iya, tidak minat dengan komunikasi gitu loh. memang Tapi saya yakin, banyak orang yang minat dengan komunikasi ini meskipun dia bukan background-nya ilmu sosial, i meskipun IPA, kemudian dari SMK sekalipun itu, yang penting dia tadi syaratnya satu mau menjadi orang kreatif, yang kedua, dia mau belajar hal-hal baru. iya. Banyak juga pertanyaan dari teman-teman copot ini Ustad, banyak dari teman copot ini yang merasa dirinya itu introvert Ustad. Sekarang kan, banyak sekali yang sedang membumingkan kata introvert ini Kalau Ustad. Esa ini introvert apa ekstrovert? Saya insya Allah, di tengah-tengah Ustad. Di tengah-tengah ya? Iya, antara Oh introvert berarti dan ekstrovert. nggak ada kejelasan gitu ya? Iya, bukan nggak ada kejelasan juga sih Ustad. Oh gitu, Iya, siap. menyesuaikan kondisi Menyesuaikan saja, iya. kondisi, baik baik. Ya banyak juga yang pertanyaan seperti itu, "Kak, saya ini orangnya introvert, terkadang juga, susah bergaul dengan orang lain. Ketika kumpul sama teman-teman saya pun, jarang, berbaur gitu, Ustaz. Tapi, dia ingin masuk prodi ilmu komunikasi. Itu, solusinya untuk orang seperti itu seperti apa kira-kira, Ustaz?" Orang komunikasi itu tidak meski ekstrovert, introvert pun bisa. Karena dalam perspektif komunikasi itu menyampaikan pesan tidak hanya berbicara. Oh iya betul, Jadi Ustaz. tidak hanya modal, apa ya, modal bacot tok sebenarnya masuk Iya komunikasi itu. Tidak hanya modal ngomong saja gitu. Tetapi menyampaikan pesan tadi saya bilang, bisa dengan menulis, itu bisa menyampaikan pesan. Terus bisa dengan memotret, itu sudah menyampaikan pesan. Bisa dengan mendesain poster misalkan, mendesain iklan, mendesain, video misalkan. Itu adalah bagian dari komunikasi sehingga, nanti ketika masuk komunikasi itu akan terarah dengan sendirinya. Saya ini suka ngomong, suka apa namanya, bertemu dengan orang, suka melobi misalkan, oh jadi cocoknya di sini. Terus, oh saya ini nggak cocok nih di depan layar, saya cocok di belakang layar. Kayak kita bikin podcast ini pasti ada orang-orang iya, belakang layar gitu ya. pasti ada. Heeh, kita sapa dulu mereka. Halo, Oke, Mbak itu ya. Lucy dan, Kak Jeki. Kak Jeki, orang belakang layar. Iya. Nah, mereka-mereka ini termasuk orang yang sebenarnya ekstrovert sih, tapi, orang-orang yang introvert nanti bisa berkecimpung di belakang layar gitu ya. Iya, Kalau karena kita mhm, pun, nggak bisa berhasil mhm, mengadakan podcast ini iya, tanpa orang-orang di belakang layar, Ustaz. betul sekali. Lalu ini Ustaz, kita kan punya 2 jurusan Ustaz, Mhm, 2 peminatan 2 mungkin ya? peminatan, Oke, broadcasting dan public relation Ustaz. iya. Kira-kira dari 2 itu kriteria orang seperti apa Ustaz yang cocok untuk masuk, broadcasting atau public relation? Ya kayak saya ini kira-kira public relation atau broadcasting kira-kira? Antum kalau saya lihat-lihat, lebih ke broadcasting Ustaz. Broadcasting ya? Iya. Oke. Kalau antum merasa kalau antum lebih cocok ke mana? Sebenarnya kalau saya sendiri itu lebih minat ke broadcasting Ustaz, tapi, Mhm, karena saya rasa tidak cukup mempelajari broadcasting saja, saya ingin iya, mempelajari yang baru, mhm. maka insyaallah nanti ke depannya di semester 6 Saya saya antum mau mengambil PR? insyaallah mengambil PR Ya Ustaz. itu kan jawabannya antum mempertanyakan, kan antum sendiri yang sudah menjawab. Iya Jadi nggak mungkin perlu dijawab ya. enggak mungkin dari teman-teman sobat copot di Heeh. luar sana ingin mendengar jawaban langsung dari antum yang memang lebih expert di bidangnya Uh, Ustaz. kalau dibilang expert mungkin belum ya, mungkin saya lebih duluan aja gitu loh masuk komunikasi. Secara ya mungkin saya lebih duluan lahir gitu sehingga saya masuk Iya. komunikasi lebih dulu. Kalau dibilang orang-orang seperti apa yang cocok dengan PR, kemudian orang-orang seperti apa yang cocok dengan broadcasting, saya tidak bisa menjelaskan bahwa spesifikasi satu orang ini cocok di PR, satu orang ini cocok di broadcasting. Sebenarnya nggak bisa gitu. Bisa jadi satu orang ini cocok di dua-duanya, kayak Esa ini ya. Kayak Esa ini, dia cocok di dua-duanya, di PR oke, di Iya broadcasting Ustaz. oke gitu loh. Tapi mungkin lebih ke minat kali ya, lebih ke minat kira-kira nanti, ke depan itu saya
tuh lebih suka yang mana gitu loh. Kalau Mhm. dia lebih suka ketemu dengan orang, terus terus lebih suka melobi, terus lebih suka memanajemen, terus lebih suka menyelesaikan masalah gitu, itu baiknya masuk PR. Kenapa? Karena PR nanti dia akan melobi, menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau dia PR suatu instansi, maka dia akan menjalin hubungan dengan instansi lain begitu. Jadi, orang PR tuh saya kira, harus orang-orang yang suka dengan begitu. Tapi kalau yang broadcasting, nah ini yang broadcasting juga orang yang suka dengan alat kalau saya lihat. Mhm. Kenapa Betul, suka Ustaz. dengan alat? Misalkan dia, broadcasting ingin menjadi seorang penyiar misalnya, otomatis kan dia tidak berhadapan dengan orang yang banyak, tapi dia berhadapan dengan kamera misalkan. Dia harus memiliki kamera gestur gitu ya. Iya. Tapi kalau misal terus, harus berhadapan dengan mic gitu, harus berhadapan dengan, apalagi kamera, harus berhadapan dengan apa lagi, mendesain konsep dan lain sebagainya. Itu, saya kira lebih cocok orang-orang broadcasting gitu loh. Kalau orang-orang PR enggak, dia lebih suka ke sana kemari, terus, menyelesaikan masalah, bikin event, terus, ya yang begitu-begitu, yang suka menganalisis begitu-gitu. Nanti yang menyiarkan itu orang broadcasting, Baik Ustaz, gitu. dari sekian banyak, alasan kenapa kita harus masuk prodi ilmu komunikasi Ustaz, Mhm, timbullah pertanyaan paling besar dari orang-orang yang ingin masuk prodi ilmu komunikasi ini, Ustaz. pertanyaan kayak saja ya, timbullah Iya. pertanyaan. Biar lebih menarik Oh Ustaz begitu kita, ya? Oke iya. baik, timbullah Karena pertanyaan yang besar itu sebesar apa sih gitu? iya, Oke, karena sobat copot ini banyak yang, penasaran banget Ustaz, mhm, tentang kira-kira, eee, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan setelah kita lulus dari program studi ilmu komunikasi ini. banyak sekali. Kan, biasanya sobat, copot gelar taunya, Mhm, biasanya bisa menjadi penyiar radio oke, atau penyiar televisi, mhm, sedangkan itu adalah pekerjaan yang, bagi saya itu udah mainstream sekali Ustaz, oke. untuk di zaman sekarang ini. Berarti antum yang pengennya yang anti mainstream? Iya, Oke. kira-kira untuk, generasi di apa, milenial di era 4.0 ini, pekerjaan apa yang cocok ketika dia setelah lulus dari program studi ilmu komunikasi? Kalau masalah pekerjaan itu dengan seiring berkembangnya bahasa saya resmi banget ya. Kalau Nggak antum tadi, apa tadi, bahasanya tadi, timbullah pertanyaan yang besar. iya, Ini saya punya bahasa nih, seiring perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat gitu lah, iya, maka, membutuhkan orang-orang komunikasi yang berkecimpung di dalamnya. Kenapa? Orang-orang IT itu membuat teknologi, tapi kalau kita itu membahasakan apa yang ada di teknologi itu ke khalayak. Misalkan begini, jadi pekerjaannya banyak sekali, ada marketing public relation, kemudian sekarang ada digital public relation, terus, sekarang itu menjadi admin sosial media, itu jadi satu pekerjaan orang komunikasi iya, loh. itu suatu pekerjaan yang Iya, baru dan sangat menjanjikan, Ustaz. betul. Jadi, oh kalau dipikir-pikir jadi admin sosmed, kan Eh, gampang lulusan SMA bisa gitu loh. Terus iya, kalau, tanpa orang-orang komunikasi bisa loh. Tapi kenyataannya di luar orang membutuhkan lulusan komunikasi. Kenapa? Karena berkomunikasi dengan orang itu tidak gampang gitu loh. Itu memerlukan apa namanya, pengetahuan, memerlukan skill gitu. Misalkan kita mengkomunikasikan suatu produk, terus dikomplain sama orang, bagaimana kita menghadapi komplainnya itu? Nah itu yang, membutuhkan pekerjaan orang komunikasi gitu. Pekerjaan yang membutuhkan orang iya, komunikasi Ustaz. maksud saya gitu. Kemudian ada marketing public relation, ada admin sosial media, terus, ada jurnalis, apalagi, editor, news anchor, terus apa lagi, penyiar Mmm, radio, dan alumni komunikasi Unida Gontor itu jangan salah loh, sudah ada yang jadi customer service di i provider, sudah juga ada jadi asisten direktur di salah satu bank terbesar mungkin di Indonesia ini ya. iya, Ustaz. Oke, mau sebut merek nggak? Mestinya Bisa Ustaz, bisa bisa ini. mestinya bayar iklan loh. Iya, boleh. Kalau mau sponsor juga nggak apa-apa, Nggak Ustaz, apa-apa kayak untuk Amidas ini ya. iya, Amidas ini sponsor nih. kita disponsori langsung oleh Amidas Amidas Gontor, Gontor, iya, benar sekali ya. disponsori Oke, langsung. Dan insyaallah kita kita ketika kita membeli Amidas ini, Ustaz, mhm, kita belanja sekaligus beramal. beramal, Jadi benar. kita mendapatkan 2 bonus. Mhm, Yang pertama kita mendapatkan apa yang kita inginkan, membeli iya. air, yang kedua juga kita beramal untuk menabung pahala kebaikan, Ustaz. Nah itu, karena masuk komunikasi dia sudah pintar promosi. Ini contoh barang ya, oh contoh orang bukan contoh barang Enggak ya. apa-apa, Ustaz, Oke, termasuk nah jadi kalau berbicara tentang pekerjaan ya itu, dan orang komunikasi juga terjun ke berbagai lini.
Katakanlah kita mempelajari komunikasi politik, berarti saya nanti mau jadi anggota DPR Ustaz? Iya bisa. Saya mau jadi gubernur bisa? Bisa. Kemudian saya pengen jadi pengusaha bisa? Bisa. Karena di komunikasi tidak hanya belajar tentang komunikasi, bagaimana melakukan misalkan mengiklankan sesuatu misalkan atau, mempengaruhi orang, itu di komunikasi politik. Terus, nanti kita akan belajar banyak hal tentunya. Terus bisa juga jadi pengusaha, bagaimana jadi pebisnis gitu loh. Iya. Jadi pengusaha yang sukses, bagaimana, pengusaha ini bisa menjalin relasi dengan orang lain, bagaimana mengkoordinasikan, apa namanya, bawahannya sehingga, iklim komunikasi di organisasi atau perusahaannya itu hidup. Nah, itu membutuhkan skill-skill komunikasi. Ya memang, setelah saya lihat-lihat Ustaz, ternyata Mhm, komunikasi itu kalau kita lihat dalam bidang pekerjaan Ustaz, itu mhm. bisa masuk ke mana pun Ustaz. Iya, karena komunikasi itu multidisiplin. Iya Ada istilahnya sekarang komunikasi kesehatan coba, kemudian ada komunikasi olahraga gitu, terlepas ada komunikasi bisnis, komunikasi politik. Kalau kita berbicara pekerjaan artinya itu sudah menjurus sebenarnya iya ke bener Ustaz. sektor-sektor yang, apa namanya, pekerjaan, begitu. Dan yang paling saya, nggak sangka-sangka Ustaz, Mhm, ternyata ketika saya sudah masuk prodi ilmu komunikasi, ternyata di dalam ilmu komunikasi itu juga mempelajari psikologi Ustaz. benar benar benar. Karena menurut saya awal baru masuk ilmu komunikasi, ya Itu, hanya sekedar komunikasi saja yang saya pelajari. eee, Ternyata ketika lebih menjurus itu lebih banyak mata kuliah yang mempelajari tidak hanya komunikasi, bahkan betul. psikologi pun saya pelajari di Nah, komunikasi. jadi, sejarah lahirnya ilmu komunikasi itu tidak Iya ada langsung ujuk-ujuk disiplin ilmu komunikasi, enggak, tapi dia dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu. Ada, ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, itu menjadi satu. Akhirnya lahirlah ilmu komunikasi, itu iya. ceritanya. Memang sangat panjang Ustaz kalau diceritakan Iya, sangat sejarah panjang, ilmu komunikasi ini. betul betul betul. Dan, untuk pertanyaan yang selanjutnya Ustaz, dari sekian banyak universitas yang berada di Indonesia Ustaz, Mhm, pasti kan itu menjadi pilihan setiap orang untuk memilih kira-kira, kampus mana yang akan kita masuki atau akan, mendaftar di kampus tersebut. Nah, pertanyaannya, apa sih yang membedakan antara ilmu komunikasi Unida Gontor dengan ilmu komunikasi di kampus-kampus yang lainnya, Ustaz? baik. Prodi ilmu komunikasi Unida Gontor ini kan kita, apa namanya, dari universitasnya dulu ya. Universitas, Darussalam Gontor ini adalah universitas pesantren begitulah. Sehingga keunggulan, prodi ilmu komunikasi Unida Gontor dibanding prodi komunikasi yang lain, pertama kita bersistem asrama. Semua mahasiswa wajib tinggal di dalam asrama, sehingga dalam kontrol sosial yang baik. Eee, Jauh dari masalah-masalah sosial, kemudian, jauh dari problematika moral mungkin yang bisa merusak, generasi muda gitu, sehingga, aman gitu loh. Sistem asrama ini penuh kegiatan, penuh, keamanan gitu. Di asrama mereka ada kegiatan kajian dan lain sebagainya, sehingga, menurut saya itu adalah satu keunggulan yang luar biasa. Satu adalah, sistem pesantrennya tadi. Kegiatan kepesantrenan banyak sekali di sini. Kemudian, yang kedua, itu lulusan ilmu komunikasi Unida Gontor ini harus hafal 4 juz Al-Qur'an. Iya, itu memang menjadi Sehingga tantangan menjadi tersendiri. tantangan tersendiri, Iya, sehingga buat anak-anak teman-teman berlomba-lomba Ilkomunida untuk, ini. menghafal Quran minimal 4 juz kalau mau lulus gitu loh. Terus, yang selanjutnya adalah, di sini menggunakan bahasa asing gitu, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Sehingga anak-anak itu ditantang untuk menggunakan bahasa asing dalam, setiap aktivitasnya. Misalkan, di kelas, dan di akhir mereka harus menulis skripsi itu dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu Itu keunggulan yang luar memang biasa gitu loh. keunggulan sekaligus tantangan bagi seorang mahasiswa, Ustaz, menurut saya. Oh, Bisa ini nggak curhatan ini ya. iya, menekan diri kita agar kita mampu untuk Betul betul menjalankan betul. kewajiban Benar itu. benar, tapi seorang manusia itu kalau nggak diatur Iya dirinya, nggak dimanajemen dengan baik, maka akan lepas. Apalagi di usia-usia muda, usia-usia labil gitu loh. iya Kemudian lanjut ya, iya, Ustaz. yang selanjutnya adalah lulusan komunikasi Unida Gontor itu, mereka akan belajar tentang Islamisasi ilmu pengetahuan.
Di semester 1 mereka akan diajari worldview Islam akidah, worldview Islam syariah, kemudian akan diajari SPI humaniora, kemudian belajar SPI komunikasi Islam. Jadi di sini ada proses apa namanya belajar islamisasi ilmu pengetahuan dari disiplin ilmu komunikasi gitu. Jadi saya kira nggak ada kampus di Indonesia ini yang Iya. islamisasi ilmu tuh nggak ada kecuali Unida gitu. Memang itu menjadi ciri khas dan pembeda Menjadi kita Ustadz, betul dengan sekali, kampus-kampus yang lain. benar-benar. Dan mungkin Ustadz, untuk yang terakhir karena kita terbatas oleh waktu Ustadz, Mhm. karena, waktunya memang kita terbatas dan yang terakhir mungkin, dari Ustadz Yoka Pradana ini bisa memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman yang, telah mendengar Sobat Copot begitu banyak pertanyaan yang telah saya sampaikan dan antum jawab Ustadz, sedikit motivasi agar lebih meyakinkan Sobat Copot ini untuk bisa memilih dan masuk dalam program studi ilmu komunikasi. Baik, satu satu kalimat apa satu paragraf apa satu apa Mungkin itu satu terserah antum Ustadz, oke baik, baiknya gimana? jadi gini, sekarang ini, di mana-mana orang pengen masuk komunikasi. Kenapa gitu pertanyaannya? Eee, karena begini, satu, komunikasi itu dilakukan sehari-hari, kemudian yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi yang semakin masif, sehingga orang membutuhkan orang komunikasi untuk, masuk ke dalam teknologi itu. Jadi teknologi tanpa orang komunikasi itu rasanya apa ya, hampa gitu Hamba, ya. seperti masakan tanpa garam Ustadz. Kurang lebih begitulah ya. Kurang nikmat Ustadz rasanya. Oke, jadi maka, masuk prodi ilmu komunikasi itu adalah satu, apa ya namanya, satu keharusan bagi orang-orang zaman sekarang, karena ingin mempelajari hal-hal baru, terus menjadi orang yang kreatif, kemudian, ingin ingin sukses di masa depan, itu belajar ilmu komunikasi itu adalah suatu keharusan. Itu Iya. saya kira, itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan dan, jawabannya yang begitu mungkin Ini kurang kayak lebih kayak seminar ya atas pemaparan gitu ya. emang saya terkadang agak sedikit tegang Ustadz. Oh gitu, Iya. mungkin harus rileks mungkin minum dulu ya. Iya, Mhm. mungkin biar rileks kita minum dulu. Setelah itu saya yang akan Iya. nanya-nanya gitu loh. Jangan lupa Beli ini Ambidas Gontor bisa didapatkan di, toko-toko daerah sekitar Ponorogo insyaallah sudah ada Ustadz. sudah ada, bukan hanya di Iya. Ponorogo nih, kayaknya di Mantingan, Ngawi juga ada. Iya, Oke. dan semoga ini bisa tersebar luas. Betul betul Iya. betul. Mungkin, sobat-sobat Copot karena terbatasnya waktu mungkin, semua pertanyaan yang telah saya sampaikan kepada Ustadz Yoka, kurang lebihnya bisa menjawab semua pertanyaan yang Sobat Copot selama ini pertanyakan dan dari pertanyaan itu, Sobat Copot bingung masih ragu untuk masuk prodi mana. Semoga dari jawaban yang telah disampaikan bisa menjawab semua pertanyaan itu. Mungkin kita bakal ketemu di next episode dengan pemateri yang mungkin bisa dibilang lebih bagus dan keren dan pastinya Ustadz Yoka ini juga luar biasa sekali Ustadz. Wih, Iya, karena dikasih Amidas nih. iya, jadi luar biasa Ustadz. Oke Sobat Copot, mungkin kita cukupkan dulu podcast kita sampai sini, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.